Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Yusron Rozaid, SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Bisnis kelas F, dan kepada teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai penawaran pasar dan elastisitas penawaran. Baik, sebelumnya saya sebagai moderator akan memandu presentasi kali ini dari awal hingga akhir. Untuk itu dipersilakan kepada teman-teman kelompok untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum, nama saya Noval Lisan Zaman, NIM 21104111200. Saya Ayuni Aldawati Cantika Putri dengan NIM 21104111211. Perkenalkan, saya Vina Pratna Paramita dengan NIM 21104111214. Perkenalkan, nama saya Beneka Putra dengan NIM 21104111218. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Nur Fauziah, NIM 21104112224. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, NIM 21104111234. Baik, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pembahasan materi yang akan dibahas oleh teman-teman kelompok kami. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu penawaran atau supply. Penawaran atau supply merupakan penawaran produsen akan kuantitas suatu barang dan jasa kepada konsumen selama periode tertentu pada setiap peningkatan harga. Nah, jadi udah sangat jelas sekali ya teman-teman bahwasanya penawaran itu ditinjau dari sudut pandang para penjual atau produsen. Nah, jadi penawaran itu datangnya dari produsen atau penjual yang menjual, yang menawarkan produk, yang menawarkan suatu barang, yaitu produsen atau penjual gitu ya teman-teman. Oke, lanjut hukum penawaran atau the law of supply. Nah, di sini jika harga suatu barang atau jasa meningkat, maka penawaran pun ikut meningkat. Maksudnya semakin tinggi harga barang tersebut, maka semakin banyak pula jumlah yang akan ditawarkan atau dijual oleh para produsen. Seperti itu. Begitupun sebaliknya teman-teman, jika harga suatu barang atau jasa menurun, maka penawarannya pun ikut menurun. Jadi semakin rendah harga barang tersebut, maka semakin sedikit pula jumlah yang akan ditawarkan atau dijual oleh para produsen. Seperti itu. Nah, jadi intinya di sini teman-teman, hukum penawaran ini menjelaskan tentang hubungan antara harga jual, harga barang, harga suatu barang dengan jumlah barang yang akan ditawarkan oleh para produsen. Nah, tetapi teman-teman, hukum penawaran ini hanya berlaku jika keadaan sedang ceteris paribus atau keadaan yang tetap, yang mana tidak ada inflasi dan lain-lain. Seperti itu. Nah, contoh nih, saya membeli es teh dengan harga 3.000, itu kalau di daerah saya. Nah, coba deh kalau teman-teman ke tempat yang ramai, ke keramaian, misalnya seperti mall, pertandingan sepak bola, pasar malam, dan lain sebagainya, maka harga teh yang mana kualitasnya itu sama ya, jenisnya pun juga sama, maka mungkin harga satu gelas tehnya itu akan semakin mahal. Mungkin bisa mencapai 5.000, 7.000, 10.000, bahkan lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu penjual itu ingin menawarkan jumlah yang banyak ketika harganya itu naik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya biar labanya semakin banyak seperti itu, agar keuntungannya pun semakin meningkat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kurva penawaran. Kurva penawaran yakni kurva yang menunjukkan jumlah output di kalangan produsen untuk memproduksi di pasaran dengan harga yang berbeda dengan jangka yang pendek. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurva penawaran. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya yang digunakan dalam proses produksi seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji, biaya untuk gaji pegawai, dan biaya untuk bahan-bahan penolong dan sebagainya. Yang kedua, harga barang itu sendiri. Maksudnya apabila harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Namun sebaliknya, jika barang yang ditawarkan
menurun, maka penjual juga akan menurun. Yang ketiga, perkiraan harga di masa depan. Jika perusahaan memperkirakan harga barang dan jasa naik, sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah harga barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, faktor yang keempat yakni harga barang pengganti. Maksudnya, apabila harga barang pengganti meningkat, maka penjual akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, pajak juga merupakan faktor yang mempengaruhi kurva penawaran. Ini pajak yang merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Yang keenam, kemajuan teknologi. Jumlah barang yang tersedia juga sangat berpengaruh oleh kemajuan teknologi karena dengan teknologi yang modern, produsen lebih mudah dalam menghasilkan produk yang lebih baik dalam bentuk barang dan jasa. Mesin modern juga akan menurunkan biaya produksi sehingga memudahkan produsen dalam menjual barang jumlah yang relatif banyak. Terakhir, peristiwa alam. Jika di suatu daerah penghasil suatu produk terjadi bencana alam, maka bisa dipastikan jumlah produksi barang tersebut akan menurun dan mempengaruhi tingkat penawarannya. Saya Beneka Putra akan melanjutkan presentasi tersebut, yaitu elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah seberapa besar derajat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga. Terjadinya elastisitas penawaran ini sangat penting dan bergantung kepada sejumlah faktor, yaitu 1. Ketersediaan barang. Bisa dibilang barang substitusi adalah barang pemuas kebutuhan yang dapat menggantikan peran benda pemuas. 2. Banyaknya produsen yang memproduksi barang tersebut. 3. Inovasi teknologi, yaitu berbentuk sesuatu yang baru atau merupakan perbaikan penting baik berupa produk, contoh karya anak bangsa buat sepeda motor, Lapo WD itu. Terima kasih. Nama saya Noval Zaman akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Faktor-faktornya yang pertama yaitu waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi. Yang kedua, daya tahan barang. Yang ketiga, mobilitas faktor produksi. Dan yang terakhir, kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Saya Vina Pratna Paramita. Di sini saya akan memaparkan mengenai rumus dari elastisitas penawaran. Koefisien elastisitas penawaran ialah angka yang menunjukkan perbandingan antara perubahan jumlah penawaran barang dengan perubahan dari harganya. Besar kecilnya koefisien elastisitas dari penawaran dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Koefisien elastisitas penawaran sama dengan persen perubahan penawaran dibagi persen perubahan harga. Atau dapat juga dirumuskan dengan simbol ES sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P1 dibagi Q1, atau ES sama dengan persen delta Q dibagi persen delta P. Dengan keterangan yaitu sebagai berikut. ES yaitu koefisien elastisitas penawaran, delta Q yaitu perubahan jumlah penawaran, delta P yaitu perubahan harga barang, Q atau juga bisa dengan simbol Q1 yaitu jumlah penawaran awal, dan P atau juga bisa ditulis dengan simbol P1 yaitu harga awal. Nah, untuk mengetahui hasil dari delta Q atau perubahan jumlah penawaran, kita dapat mencarinya dengan rumus Q2 dikurangi Q1. Q2 adalah jumlah penawaran akhir dan Q1 adalah jumlah penawaran awal. Begitu juga untuk mencari nilai dari delta P atau perubahan harga barang, yaitu dengan menuliskan rumus P2 dikurangi P1 atau harga akhir dikurangi harga awal. Untuk mencari dengan cara yang lain, yaitu persen delta Q dibagi persen delta P, kita juga dapat mencari hasil dari persen delta Q dan persen delta P tersebut sama dengan kita mencari hasil dari delta Q dan delta P.
Hanya saja, hasil tersebut dibagi dengan jumlah penawaran awal atau harga awal. Untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat rumusnya pada gambar. Untuk mencari persen delta Q atau persen dari perubahan jumlah penawaran sama dengan dalam kurung Q2 penawaran akhir dikurangi Q1 penawaran awal dibagi dengan penawaran awal. Begitu juga untuk mencari nilai dari persen delta P atau persen perubahan harga barang sama dengan dalam kurung P2 harga akhir dikurangi P1 harga awal dibagi dengan P1 harga awal. Sekian pemaparan dari saya, semoga dapat dimengerti dan dipahami oleh teman-teman sekalian. Jenis elastisitas penawaran. Jenis elastisitas penawaran terbagi menjadi 5. Yang pertama, penawaran elastis atau ES lebih besar dari 1. Penawaran disebut elastis jika presentase perubahan penawaran lebih besar dari presentase perubahan harga. Contohnya, barang-barang mewah. Kedua, penawaran inelastis atau ES lebih kecil dari 1. Penawaran disebut inelastis jika presentase perubahan penawaran lebih kecil dari presentase perubahan harga. Contohnya, barang-barang pokok atau primer. Ketiga, penawaran elastis uniter atau ES sama dengan 1. Jika presentase perubahan kuantitas yang ditawarkan sama dengan presentase perubahan harga. Contohnya, barang-barang kebutuhan sekunder. Yang keempat, penawaran inelastis sempurna atau ES sama dengan 0. Jika koefisien elastisitas penawarannya 0, hal ini terjadi karena berapapun harga berubah, kuantitas yang ditawarkan tetap tidak berubah. Contohnya, barang-barang kebutuhan seperti tanah dan air minum. Kelima, penawaran elastis sempurna atau ES sama dengan tak terhingga. Jika pada harga tertentu kuantitas yang ditawarkan tak terbatas, contohnya gandum dan minyak. Berikut ini contoh soal jenis penawaran elastis dalam perhitungan. Pertama, harga sepatu anak naik yang semula Rp15.000 menjadi Rp20.000. Sehingga penawaran naik dari 1.000 menjadi 4.000. Koefisien elastisitasnya sebagai berikut. Kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya, yaitu delta Q per delta P dikali P per Q. Untuk mencari nilai dari delta Q, yaitu Q2 4.000 dikurangi Q1 1.000 dibagi dengan delta P, yaitu P2 20.000 dikurangi P1 15.000 dikali P1 15.000 dibagi Q1 1.000. Hasil dari delta Q 3.000 dibagi dengan hasil dari delta P 5.000 sama dengan 0,6. Kemudian dikalikan dengan hasil dari P1 dibagi Q1 yaitu 15. Nah, kemudian 0,6 dikali 15 didapatkan hasil 9. Jadi, koefisien elastisitas penawarannya 9 lebih besar dari 1. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya jika kami ada salah kata atau sesuatu yang kurang berkenan di hati Anda semuanya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.